Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Inge dan Ibu Nadia. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, masih tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, dan mengulang pembagian dengan cara bersusun. Nah, kita mulai saja ya dengan membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat membuat laporan dari hasil pengamatan, misalnya laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat menyampaikan persamaan dan perbedaan tumbuhan. Kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara 1. Membaca teks ya. Ini membaca teks bisa membaca buku cerita, bisa membaca buku pelajaran, atau bisa membaca surat kabar. Setelah itu, tandailah kosakata yang baru. Ditandai bisa dengan stabilo, bisa dengan spidol warna, atau bisa hanya dengan melingkari saja dengan pensil ya. Setelah itu mencari artinya. Kalau di rumah kalian bisa bertanya kepada ibu bapak kalian mengenai artinya, atau kalau di sekolah bisa bertanya kepada ibu guru, atau bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Setelah tahu artinya, kamu bisa menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan ya. Nah, kita akan masuk ke perkembangbiakan dengan umbi ya. Nanti kita ada membuat laporan setelah menyimak perkembangbiakan dengan umbi ya. Deli membantu ibu menanam bengkoang di halaman rumah. Tanaman bengkoang berkembang biak dengan umbi. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Salah satu jenis umbi pada tumbuhan adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bawang yang tertutup lapisan daun. Lapisan daun ini sebenarnya berisi cadangan makanan. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh umbi lapis apa saja? Di sini ibu punya gambarnya. Ada bawang merah, bawang putih, bakung, dan tuli. Nah, ini bakung, ini bunganya ya. Di dalam bakung ini ada yang seperti ini dalam tanahnya. Sama seperti umbi lapis ya. Nah, ini tulip. Bunganya seperti ini, sama di tanahnya ada bonggol atau umbi lapis seperti ini ya. Nah, selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dalam tanah dan membentuk umbi. Umbi batang juga berisi cadangan makanan. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh umbi batang apa saja? Ada kentang, ubi jalar, ada bengkoang. Ya, itu adalah umbi batang. Anak-anak, setelah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, buatlah laporan sederhana ya, dengan mengerjakan nomor 4 dan nomor 5 pada halaman 88 buku pena. Yang nomor 4-nya ditulis di bukunya. Yang nomor 5-nya membuat laporan dari hasil pengamatan tabel nomor 4. Tapi ini hanya dilakukan secara lisan saja ya, bisa kepada orang tua kalian ya. Jadi kerjakan nomor 4, yang nomor 5-nya hanya secara lisan saja. Nah, kita akan lanjut dengan mengulang pembagian bersusun. Kalian sudah beberapa kali belajar mengenai pembagian bersusun. Ibu tahu ini sedikit sulit, tapi kalian harus terus berlatih, harus terus belajar supaya lebih paham. Kali ini Ibu akan memberikan 2 contoh mengenai pembagian bersusun ya. Ini contoh soal pertama. 615 dibagi 3 ya. 615 dibagi 3. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 6 2 dikali 3 6 ya. Nah, dikurang 6 dikurang 6 kosong, 1 sama 5 turun ya. Sekarang yang satu ini dulu ya. 1 dibagi 3
0, 0 dikali 3, 0, atau ini ya, 3 dikali berapa yang mendekati 1 ya, 0 dikali 3, 0, 15-nya diturunkan, 15 tadi dikurang 0, 15 ya. Nah, 15 dikurang 3, 5. 5 dikali 3, 15 dikurang 0 ya, hasilnya 0. Jadi 615 dibagi 3 hasilnya 205. 615 dibagi 3 hasilnya 205. Sampai di sini paham anak-anak? Mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 335 dibagi 5. 335 dibagi 5. 3 dibagi 5, 33 dibagi 5, 6, sisa 3. Atau 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 33. 5 dikali 6, 30 ya. Nah, dikurang 3 sama 5-nya turun. 35 turun. Nah, 35 dibagi 5, 7. 7 dikali 5, 35. 35 dikurang 35 kosong. Jadi 335 dibagi 5 hasilnya 67. 335 dibagi 5 hasilnya 67. Sampai di sini mengerti bagaimana? Ibu harap kalian mengerti ya, dapat menyimak dengan baik dan mengerti. Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Di sini Ibu punya game mengenai pembelajaran. Kalian bisa mainkan dengan klik link di bawah ini ya. Ini tidak harus dilaksanakan atau dilakukan sekarang. Bisa nanti setelah pembelajaran selesai, bisa sore hari, bisa malam hari, atau nanti untuk libur ya. Ketika libur, hari Sabtu dan Minggu, ini boleh dimainkan. Ini gamenya seru, kalian tidak sadar kalian lagi belajar. Seru, bisa ada tahapannya, tapi ini sambil belajar ya gamenya. Jadi boleh kalian lakukan, silahkan. Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.